Allahumma sholli ala Muhammad. Kita itu terjebak oleh penampilan ketok-ketok wali, kadang pencitraan agar disebut wali, padahal bukan walinya Allah, bahkan itu walinya setan. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu cinta terhadap rantai-rantainya Allah, tali-talinya Allah, yaitu para ulama. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu samahu tanaza'an qawli wa kalimati astafi min kulli lahi wa nuruhu dalilul liqalbi Dajjali wa khairati fa ya Rabbi matirni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi wa qalbi wa muqallati wa bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar dhambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la hilal لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna yadayhi. Apa lagi? يعلم ما بين
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rumahnya kurang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, anfiku, infakkanlah, mimma, dari barang, razaqnakum, yang berupa rezeki yang diberikan kepada kalian, min qabli, dari sebelum, ayyatiyah, sungguh-sungguh datang, yaumun, suatu hari, la bai'un fihi, tidak ada baik perdagangan, tidak ada tebusan, fihi, di dalamnya, wala hullatun, dan tidak ada persahabatan, wala syafa'atun, dan tidak ada pertolongan, wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang yang kafir, humuz zalimun, mereka termasuk golongan orang-orang yang zalim. Jadi kita sebagai orang yang beriman, iman kepada Allah dan hari akhir, kita harus berinfak. Infak di sini ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak yang wajib namanya zakat. Infak yang sunnah namanya sedekah. Berapa yang harus diinfakkan? Mimma, hanya sedikit, hanya sebagian kecil saja. Razaqnakum, dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian, cuma sedikit saja, bukan semuanya. Sampai diberi rezeki oleh Allah berupa uang, berupa gaji, tiap bulan 10 juta. Terus dari 10 juta itu diinfakkan, mimma, hanya sebagian, hanya sedikit saja, bukan semuanya. Jadi infak ini nafaqah, membelanjakan hartanya. Makanya kalau di dalam rumah tangga, sang suami harus memberi nafkah terhadap keluarganya. Nafkah kalau bahasa Indonesianya. Nafkah. Apa itu nafkah? Memberikan sesuatu tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap balasan. Maksudnya apa? Harus ikhlas karena Allah, karena itu sebuah kewajiban. Jadi berinfak, baik itu berupa zakat, baik itu berupa sedekah, harus dilandaskan ikhlas karena Allah, harus dilandaskan cinta karena Allah, karena semua rezeki yang kita terima asalnya dari Allah. Harus yakini itu, harus imani itu. Min qabli, dari sebelum, ayyatiya yaumun, sungguh-sungguh datang kepada kalian, yaumun, suatu hari, la bai'un fihi,
tidak ada perdagangan, tidak ada tebusan di dalamnya. Hari apa ini? Hari kiamat. Kiamat dibagi dua. Yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro ditandai dengan kematian. Kiamat kubro ditandai dengan hancurnya alam semesta. Kita sebagai manusia yang masih diberi hidup oleh Allah, pergunakan waktu hidup kita sebaik-baiknya sebelum datang hari kematian kita, yaitu kiamat sugro, itu kematian manusia. Selamat atau tidaknya manusia itu tergantung dari amalnya. Kalau amalnya apik, insya Allah husnul khotimah. Kalau amalnya jelek, dikhawatirkan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi sebelum datang hari kematian kita itu harus betul-betul berbuat amal kebajikan. Di antaranya adalah infak, sedekah. Infak yang wajib namanya zakat, infak yang sunnah namanya sedekah. Dari sedikit saja, sebagian saja rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau sudah kiamat datang, la bai'un fihi, sudah tidak ada tebusan di dalamnya. Kalau sekarang masih dunia, masih ada. Kalau ada saudara kita, tetangga kita, teman kita dihukum karena suatu hal, misalkan karena nyopet, karena mencuri ketahuan, karena korupsi ketahuan, akhirnya dimasukkan ke penjara. Sebelum dimasukkan ke penjara, bisa nggak ditebus? Bisa, yang penting punya uang berapa ember ya. Kalau besok nggak bisa, kalau di hari kiamat tidak bisa, karena Allah yang langsung mengadili, Zat yang maha adil. Tidak ada lagi tebusan sogok menyogok, tidak ada lagi. Kalau sekarang di dunia bisa disogok, bisa ditebus. Orang kena narkoba ditebus bisa, orang korupsi ditebus bisa. Wala hullatun, dan tidak ada juga persahabatan, tidak ada namanya KKN, nggak ada. Karena temennya terus dibelani, karena temennya terus diringankan hukumannya, tidak bisa. Bantuan langsung tunai BLT, karena sahabatnya walaupun kaya dikasih BLT, itu karena ada persahabatan, perkoncoan. Tapi sayangnya perkoncoan dalam hal kejelekan. Walahul latun, besok di yaumil kiamat tidak ada itu persahabatan itu. Wala syafa'atun, dan tidak ada tulung menulung, nggak ada. Tidak ada syafaat mensyafaati, teman antar teman, saudara antar saudara, tidak ada besok. Kalau di dunia masih ada, di dunia ini temennya nulung temennya bisa, masih. Temennya masuk penjara ditebus bisa. Temennya berbuat kemungkaran terus dimasukkan ke dalam penjara masih bisa ditolong, ditebus, masih bisa. Dunia masih ada KKN,
bisa masih, tapi besok di yaumil qiyamah sudah tidak ada lagi. Wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang yang kafir humul zalimun, mereka itulah orang yang zalim, termasuk dari golongan orang yang zalim. Kafir terhadap apa ini? Kafir menolak, tidak mau terhadap anjuran untuk berinfak sedekah, untuk berzakat, tidak mau. Padahal infak yang wajib berupa zakat itu membersihkan jiwa kita. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitri membersihkan jiwa kita. Kalau zakat mal membersihkan harta kita. Kalau sedekah menumbuh kembangkan, melipat gandakan, namanya barokah. Jadi kalau sampean bersedekah oleh Allah dilipat gandakan menjadi banyak, menjadi berkah, itu memang makna dari sedekah. Seandainya kita di dunia ini semuanya melakukan perintahnya Allah, anjurannya Allah untuk berinfak, baik itu zakat, baik itu sedekah, tidak ada atau minim kemungkaran, tidak ada orang nyopet, tidak ada orang ngerampok, tidak ada orang korupsi. Karena orang yang kaya, orang yang diberi kelebihan oleh Allah dalam hal kekayaan, menginfakkan sebagian hartanya. Tidak ada orang iri-irian, yang ada hanya irian jaya. Kalau iri-irian gak ada. Karena yang kaya peduli sama yang miskin. Karena yang kaya sosialnya bagus, sehingga di sekitarnya kehidupannya sosialnya bagus, tentrem, damai, sayang menyayangi. Beda dengan kapitalis. Kalau kapitalis membolehkan yang kaya semakin kaya tanpa peduli terhadap yang miskin. Jarno wis miskin itu karena ulahnya sendiri katanya kapitalis. Karena malas dia itu, gak mau bekerja, jarno wis. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu kapitalis. Saingannya komunis. Komunis itu menyamaratakan semua. Gak ada kaya, gak ada miskin, semua sama. Yang males, yang sergap, semua sama, dibagi rata. Itu namanya sistem komunis. Kalau Islam beda. Islam itu agama yang sempurna. Boleh kaya, boleh, tapi tanpa melupakan orang yang miskin. Boleh kaya, boleh, tapi tanpa melupakan orang yang fakir. Dia akan menginfakkan sebagian hartanya untuk orang fakir, miskin. Itulah sistem dari ekonomi dalam Islam. Kalau di dunia sekarang yang berjaya adalah kapitalis. Yang kaya makin kaya tanpa memperdulikan yang miskin. Kalau kita orang yang beriman, kalau kita orang muslim, kita akan menganut sistem ekonomi Islam, berinfak, berzakat, bersedekah. Pemerataan ada di mana-mana. Ketimpangan sosial bisa diatasi. Bisa mengangkat sebagian saudara-saudara kita yang awalnya dia miskin, bisa diangkat, diperkerjakan, dimanfaatkan, sama-sama bermanfaat. Membuka lahan
pekerjaan, menjadi seorang entrepreneur. Itu salah satunya untuk mengurangi kemiskinan. Karena kalau orang miskin, bahkan orang itu fakir, itu lebih dekat dengan kekafiran. Kadal faqru ayyakuna kufron. Hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Jadi kalau orang sudah lapar, sudah nggak makan, sudah nggak bisa terkontrol itu emosinya, apapun dia akan lakukan itu, walaupun itu dilarang akan dilakukan. Mencuri, merampok, bahkan membunuh itu dilakukan karena terpaksa. Makanya kita itu tidak boleh ada kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dalam bermasyarakat. Makanya yang kaya harus peduli dengan yang miskin. Itulah ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mau terhadap infak, zakat, sedekah, kita itu digolongkan oleh Allah terhadap golongan orang kafir. Yang mana orang kafir itu termasuk dari golongan orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri dan juga zalim kepada orang lain. Kafir itu zalim itu petang, gelap, hatinya gelap, gak ada cinta di dalam hatinya, itu gak ada rasa. Melihat saudaranya kelaparan, dia biasa-biasa aja, udah hampir mati, bahkan sudah mati, hati nuraninya hampir mati, atau bahkan sudah mati. Kalau sudah zalim sampai tega berbuat hal yang demikian, menelantarkan anak-anak yatim, tidak peduli terhadap fakir dan miskin, oleh Al-Quran dimasukkan terhadap golongan orang-orang yang kafir, orang yang mendustakan agamanya Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak peduli terhadap anak yatim, tidak peduli terhadap orang miskin, tidak ngasih makan. Itu akan ada kesenjangan di dalam masyarakat, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi yang akhirnya akan merusak yang ada di dunia ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup kekal abadi. Al-Qayyum, yang jumeneng anteng mengurusi makhluknya. La ta'khudhuhu, dan tidak ada yang menimpanya sinatun, yaitu ngantuk, wala naum, dan juga tidak tidur. Jadi Allah itu Hayyul Qayyum, Allah itu maha hidup, tidak akan mati. Allah itu hidup kekal abadi selamanya. Al-Qayyum, dia juga Qayyum, Qiyam, mengurus sendiri semua makhluknya. Dan tidak ada la ta'khudhuhu, tidak ada menimpa bagi Allah sinatun, ngantuk. Jadi Allah itu tak pernah ngantuk, apalagi tidur. Lek sampean ngantukan turuan. Lahu, milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Mandalladzi, barang siapa, alladzi, orang-orang yang yasfa'u, memberi syafaat, memberi pertolongan indahu di sisi Allah, illa bi'idnihi, kecuali dapat izin dari Allah. Tidak ada syafaat kecuali syafaat itu diberi izin oleh Allah. Termasuk kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak akan memberi syafaat terhadap umatnya kecuali mendapatkan izin dari Allah,
dari Allah. Ya'lamu mengetahui siapa Allah, ma baina aidihim apa-apa yang antara aidihim di depan mereka, wa ma khalfahum dan apa yang ada di belakang mereka, wala yuhituna dan tidak meliputi dan tidak mengetahui bisai'in dengan sedikit min ilmihi dari ilmunya illa bimasa kecuali dengan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita itu nggak akan tahu tentang ilmu, tentang apapun sedikit saja nggak akan tahu kecuali oleh Allah diberitahu. Wasi'ah dan luas kursiyuhus samawati wal ard kekuasaannya Allah, ilmunya Allah, as-samawati wal ardi melingkupi langit dan bumi, wala yauduhu dan tidak berat bagi Allah hifduhuma menjaga keduanya, menjaga langit, menjaga bumi, menjaga di antaranya itu enggak ada berat bagi Allah. Wa huwal aliyul azim dan dialah Allah al-aliyu maha luhur, maha tinggi, al-azimu dan maha agung. Jadi Allah itu maha tinggi, maha luhur dan maha agung. La ikraha fiddin tidak ada paksaan fiddin di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy sungguh-sungguh tabayyana berbeda jelas ar-rusdu agama yang rusid yang sempurna minal ghayy dan sebaliknya dari yang jelek. Famay yakfur maka barang siapa yakfur dia itu kafir bitogut berarti dia itu menyembah selain Allah, mengikuti selain Allah itu dinamakan togut. Wa yu'min billah dan barang siapa beriman kepada Allah faqad sungguh-sungguh dia istamsakah memegang bil urwati tali atau rantai-rantainya Allah al-wusqa yang kuat, yaitu di dalamnya ada keimanan, ada keislaman, lam fisomalaha dan tidak akan putus dari Allah. Wallahu sami'un alim dan sungguh Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Jadi kalau kita dalam beragama tidak ada paksaan, maksudnya tidak ada paksaan dalam hal apa? Keyakinan. Jadi kita itu nggak boleh memaksakan agama kita ke orang lain. Ayo melebu Islam. Kalau nggak mau melebu Islam tak pateni pun nggak boleh. Nggak ada paksaan. Lakum dinukum waliyadin lana ama luna. Kalau lakum dinukum itu adalah orang yang beda agama. Lana amaluna itu orang yang sesama keyakinannya aja nggak boleh dipaksa. Kecuali yang ada di dalam agama itu sendiri yang sudah menjadi rukun, yaitu rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu harus dipaksakan. Masa sampean udah masuk Islam terus nggak sholat, harus dipaksa. Anak kecil harus kita bimbing, mulai dari kecil sudah kita ajarkan sholat. Sampai umur berapa? Sampai umur 10 tahun, dari 7 sudah diajarkan. Bahkan dari sebelumnya, dari umur 1 tahun, 2 tahun sudah dikenalkan kepada masjid. Biar budaya di dalam keluarganya itu sudah berjalan dengan baik. Akhirnya membentuknya tidak angel, tidak sulit. Kalau sudah tua mau dibentuk bisa patah ya. Angel. Kalau masih anak-anak sudah diajarkan, umur 7 tahun sudah diajarkan, sampai 10 tahun kalau dia tetap nggak sholat, oleh Rasulullah dianjurkan untuk dipukul kakinya ya.
Sholat itu penting. Siapa-siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Siapa-siapa yang meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan agama. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Gimana? Hadisnya gimana? Gak tahu atau lupa? Gak tahu. Besok dicari lagi, dipelajari lagi. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Sungguh sudah jelas antara yang baik dan yang jelek, antara menuju kesempurnaan surga dan menuju kecelakaan neraka, itu sudah jelas. Makanya faman yakfur bitaghut, kalau dia tidak mau diajak ke rusdu, malah dia memilih taghut, berarti jelas sudah jalannya ke neraka. Dan sebaliknya, wa yu'min billah, dan siapa orang yang beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka dia memegang dia bil urwati, kepada tali atau kepada rantainya Allah, al wusqa, yang kuat, yang di dalamnya ada iman dan Islam, dan fisamalah, dan tidak akan pernah putus lah tali itu bagi Allah. Makanya siapa ini yang harus kita pegang ini? Para ulama. Sampai nggak boleh jauh-jauh dari ulama, karena ulama itu rantainya Allah, pewaris dari para nabi dan para rasul. Dan ulama itu juga rantainya, talinya Allah yang nyambung kepada Allah. Makanya nggak boleh kita itu menyakiti para ulama. Kalau sampai menyakiti para ulama, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, itu diibaratkan rantainya Allah. Kalau digoyang di belakang, di bawah, kalau di bawah digoyang, maka goyangan itu akan nyampe kepada Allah. Jangan sakiti para ulama. Kalau sampai kita menyakiti para ulama, Allah langsung yang akan menanganinya. Hati-hati. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui, ya. Jadi nggak ada paksaan, ya. Untuk meyakini sebuah keyakinan kita nggak boleh dipaksakan kepada orang lain. Kita harus membuktikan keyakinan kita itu dengan perbuatan kita sehari-hari. Beda orang mukmin dengan orang yang kafir, beda jauh. Kalau orang yang kafir, sesembahannya adalah togut, yang dia turuti adalah togut. Siapa togut ini? Berhala, yang dia yakini adalah berhala. Banyak sekarang, bahkan negara kita ini dibilang negara togut oleh sebagian kelompok Islam. Negara togut, dia bilang seperti itu, namun tinggalnya tetap di negara Indonesia, padahal negara togut katanya. Hati-hati dalam berfatwa, hati-hati dalam berucap, karena keselamatan manusia itu terletak pada lisannya. Gimana dalilnya? Gimana hadisnya? Keselamatan manusia itu tergantung pada lisannya. Gimana dalilnya? Salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu berada di dalam dia menjaga
lesannya. Nggak boleh seorang ulama sembrono dalam berfatwa, itu tidak boleh. Satu kali dia salah dalam berfatwa, dia harus bertanggung jawab dari dunia sampai akhirat. Mau disesatkan semua manusia, dia yang harus tanggung jawab. Berat jadi ulama ini. Salah berfatwa satu kali saja, kecelakaan di dunia sampai akhirat. Makanya jangan sepelekan ulama, karena berat tugasnya ulama itu. Ulama bisa masuk surga pertama kali, dan ulama juga bisa masuk neraka pertama kali. Makanya pilih-pilih, cari guru, cari ustadz, cari kiai, itu pilih-pilih. Yang pertama, lihatlah kesabarannya. Tutok sudah, sabar tok itu udah kuncinya. Bahwa orang kalau sudah sabar pasti dia akan dimenangkan oleh Allah. Sudah dicontohkan kemarin dari Raja Tolut dalam melawan Raja Jalut. Raja Jalut pasukannya ribuan, Raja Tolut hanya ratusan. Bahkan dikisahkan hanya sekitar 313 saja. Namun katanya orang yang beriman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as-sabirin. Jadi kuncinya adalah sabar. Dalam hal kita melakukan ibadah sehari-hari, kita harus lakukan dengan sabar, istiqomah. Dalam hal kemaksiatan, kita tinggalkan kemaksiatan itu juga kita harus dengan sabar. Itulah istiqomah. Kita harus bisa mendawamkan kebaikan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Walaupun itu hanya kecil, walaupun itu hanya sedikit, namun di sisi Allah hal yang sedikit yang dilakukan dengan istiqomah itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Amal yang dilakukan yang sangat dicintai oleh Allah, adwamuha, yaitu mendawamkan, mengistiqomahkan, wa in qallah, walaupun itu hanya sedikit. Sampai sholat tahajud satu salam nggak popo, asalkan tiap jam 3 pagi sampean istiqomah. Sampean beristighfar 100 kali setiap pagi nggak apa-apa, yang penting didawamkan. Itu sangat dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, berarti kita diridhoi oleh Allah. Kalau kita sudah diridhoi oleh Allah, apa yang kita tidak berhasil, apa yang kita tidak sukses di dunia, juga sukses di akhirat. Bahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, umatnya ini dijamin semua masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Setiap yang namanya umatku, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, yadkhulunal jannah, pasti masuk surga, pasti sukses dunianya, pasti sukses akhiratnya. Illa man abah, kecuali yang tidak mau. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, man asani faqad abah. Siapa yang taat kepadaku itulah akan masuk surga, dan siapa yang ingkar tidak mau terhadapku itulah faqad abah, sungguh-sungguh faqad, maka sungguh-sungguh mereka itu tidak mau untuk dimasukkan surga. Berarti milih neraka. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Sudah jelas
sudah sangat nampak perbedaannya, mana jalan untuk menuju rusdu surganya Allah, mana jalannya untuk menuju ghaib nerakanya Allah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah dengan berpegang teguh terhadap rantai-rantainya Allah, berpegang teguh terhadap tali-talinya Allah. Siapa itu? Para ulama. Jangan sampai kita putus, karena Allah menjamin lam fisomalaha, tidak akan putus, akan terus nyambung rantai-rantainya Allah, tali-talinya Allah itu kepada Allah. Makanya ciri-ciri wali-walinya Allah itu setiap pagi, setiap jam 1, jam 2 dia akan bangun malam untuk mendoakan dirinya, untuk mendoakan keluarganya, dan juga untuk mendoakan umatnya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, agar selalu diberi petunjuk oleh Allah, dikuatkan iman Islamnya, mendoakan umat-umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itulah salah satu ciri-ciri wali-walinya Allah. Dia akan bangun malam mendoakan dirinya, keluarganya, dan mendoakan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ada di setiap desa, ada di setiap lurahan, ada di setiap kota, ada di setiap pulau, bahkan di setiap negara. Pasti ada wali-walinya Allah. Tampangnya bisa tukang parkir, tampangnya bisa orang-orang biasa yang kita tidak sangka-sangka dia itu seorang wali, karena penampilannya orang wali itu dirahasiakan oleh Allah. Jangan sampai kita itu terjebak oleh penampilan ketok-ketok wali, kadang pencitraan agar disebut wali, padahal bukan walinya Allah, bahkan itu walinya setan. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu cinta terhadap rantai-rantainya Allah, tali-talinya Allah, yaitu para ulama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna min